中的光点燃了梦魇，随着虚伪遗忘后的我。 Setelah Xiaoyan menjauh, Yunsan tidak lagi mengejar, bahkan dia memilih untuk mundur. Ekspresinya segera menjadi jelek saat tatapannya menyapu tiga teratai api berwarna berbeda yang melayang di atas telapak tangan Xiaoyan. Bagaimana bajingan ini melakukan serangan yang begitu kuat dengan kekuatannya? Yunsan dengan marah meraung di dalam hatinya. Douqi yang megah tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya, membentuk sebuah tornado berwarna hijau dan menutupi seluruh tubuhnya. Xiaoyan juga terkejut saat melihat tindakan Yunsan yang tiba-tiba membuat keributan. Matanya menatap tajam tornado besar yang telah menyebar ke seluruh langit. Tiga teratai api warna berbeda perlahan berputar di atas tangannya. Matanya sejenak melirik pertandingan Yao Lao dan pelindung Wu. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menyaksikan Yao Lao benar-benar menggunakan tubuh rohnya untuk bertarung dengan seseorang. Namun, meskipun Yao Lao hanya tubuh roh, dia masih mampu menguasai pertempuran yang menyebabkan pelindung Wu tampil cukup menjadikan. Setelah mengejar tubuh roh selama bertahun-tahun, baru kali ini pelindung Wu merasakan frustasi. Mengepalkan giginya dengan keras, lebih dari 10 rantai hitam gelap tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan langsung menusuk ke arah Yao Lao dari segala arah. Dari kelihatannya, sepertinya dia ingin terlibat dalam pertarungan putus asa. Melihat Yao Lao dalam posisi menguntungkan, Xiaoyan sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah tornado berwarna hijau besar di kejauhan. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membunuh Yunsan dan mengakhiri berbagai dendam dari masa lalu. Sayap hijaunya sedikit mengepak, menahan tubuhnya dengan mantap, kemudian dengan lembut mengangkat tangannya, dan tiga teratai api warna berbeda perlahan diangkat di depan banyak tatapan. Yunsan yang tubuhnya bersembunyi di dalam tornado besar melihat aksi Xiaoyan di kejauhan dan merasa hatinya sedikit mengencang. Dia mengeluarkan seruan rendah di dalam hatinya, dan semua douqi yang bergelombang di dalam tubuhnya mengalir keluar, menyebabkan warna tornado yang sangat besar menjadi lebih dalam lagi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya yang agak pusing akibat kelelahan kekuatan spiritualnya. Dia tidak bisa lagi menunda. Jika dia tidak cepat menyelesaikan Yunsan hari ini, kemungkinan dia akan menjadi orang yang pertama yang akhirnya jatuh pingsan. Kedua tangannya tiba-tiba mulai bergerak. Tiga lotus api warna berbeda yang melayang di depannya segera melepaskan tiga cahaya warna kuat yang mencolok seperti matahari yang cerah. Pergi! Xiaoyan menjentikkan jarinya saat dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang keras. Tiga nyala teratai warna berbeda perlahan berputar, segera berubah menjadi sinar cahaya buram, melesat seperti kilat ke arah tornado besar. Teratai api menerobos langit seperti bintang jatuh kecil saat bertabrakan dengan tornado besar yang berputar dengan cara yang gila. Bang, bang, bang. Ledakan bergema melintasi langit. Badai kekuatan yang menakutkan langsung tersapu dari titik di mana tornado dan teratai api bertabrakan dan menyebar dalam radius 100 meter. Di bawah badai kekuatan yang mengerikan ini, semua orang yang hadir, termasuk Yao Lao dan pelindung Wu yang terlibat dalam pertarungan putus asa, menjadi terkejut. Mata mereka tampak ngeri dan takjub saat mereka tiba-tiba memalingkan kepala mereka. Sungguh tak terduga bahwa Emerald Buddha Lotus Flame yang terbentuk dari penggabungan tiga jenis api surgawi akan memiliki kekuatan yang mengerikan. Haibodong dan lainnya juga bergegas turun dari langit dan mendarat di puncak pohon tinggi. Penampilan mereka agak menyedihkan. Apakah kalian baik-baik saja? Semua orang mengungkapkan dari mereka, saling memandang satu sama lain. Haibodong tertawa terbahak-bahak, tatapannya menyapu para ahli di sisinya dan segera merajut alisnya sedikit. Setelah pertempuran besar sebelumnya, tim mereka kehilangan setidaknya 3 ahli doang. Meskipun mereka berhasil menyebabkan sekte Mystic Cloud kehilangan beberapa tetua. Yengo, Shumei, dan Wuti memiliki sedikit warna hijau di wajah mereka. Ini karena sebagian besar ahli doang yang hilang adalah bawahan mereka. Aku ingin tahu bagaimana Xiaoyan. Wajah Lin Yan saat ini agak pucat, namun matanya memiliki keringat yang tidak biasa. Dari kelihatannya,
Pertarungan mereka kali ini mungkin sangat brutal, tapi sesuai keinginan. Lin Xiuya dan Liu Qing di sampingnya menggelengkan kepala. Wajah kedua orang ini juga tidak begitu bagus. Masing-masing memiliki luka pada tubuh mereka, namun tidak dianggap terlalu serius. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Orang ini bahkan tidak dapat melarikan diri. Dari beberapa keterampilan doji yang dia gunakan, mata Jian menatap awan api tebal yang menutupi langit. Ada sedikit kekhawatiran di wajah mungilnya. Selama Hai Bodong dan lainnya berkumpul, para tetua sekte Mystic Cloud juga muncul di panggung pernikahan. Wajah mereka menjadi jauh lebih buruk saat mereka menemukan bahwa seperempat dari orang-orang yang hadir telah hilang selama pertempuran. Yun Yun yang berada di sekitar panggung merasa hatinya berdebar kencang saat dia melihat berkurangnya jumlah tetua yang muncul. Benar-benar tak terduga bahwa kerugian sekte Mystic Cloud sebenarnya akan separah ini. Bang, suara ledakan sekali lagi terdengar. Semua orang melemparkan pandangan mereka ke arah awan api. Namun yang muncul bukanlah Xiaoyan dan Yunsan, tapi Yalao dan Pelindung Wu saling mengejar. Pada saat ini, penampilan kedua orang ini sudah berbeda dari sebelumnya. Kabut hitam aneh yang menutupi tubuh Pelindung Wu telah benar-benar tersebar pada saat ini. Dadanya yang turun dengan suara kasar yang terengah-engah terdengar berulang kali. Sementara Yalao, tubuhnya sudah semakin elusi. Jelas, kedua orang ini sebelumnya telah mengalami pertarungan yang sangat sengit dan berbahaya. Tampaknya mereka berdua telah terluka parah. Sementara dua orang ini berhenti sejenak dari pertarungan mereka, awan api tebal di udara tiba-tiba bergoyang. Pusaran besar muncul dan berputar. Kemudian dua sosok manusia segera dilemparkan dengan keras dari titik awan api. Dari penampilan mereka, kedua orang itu tampaknya telah pingsan selama ledakan energi yang menggetarkan jiwa. Munculnya dua sosok manusia ini segera menyebabkan semua orang yang hadir untuk mengalihkan pandangan mereka ke sana. Orang yang pertama sadar adalah Xiaoyan. Segera dia mengepakkan sayapnya, menabrak Yunsan di bawahnya berulang kali. Dia jelas tahu, terlepas dari kekuatan luar biasa Angry Brutal Lotus Flame-nya, masih sulit bagi seseorang untuk membunuh elit Douzong. Pada saat ini, akhirnya Yunsan membuka matanya. Sebuah teror tanpa sadar menyebar di dalam hatinya saat dia melihat senyum buas dan niat membunuh yang muncul di wajah Xiaoyan. Dia bisa merasakan jika Xiaoyan benar-benar menggunakan gerakan membunuh pada saat ini. Pada akhirnya, anjing tua, aku sudah mengatakan saat itu, aku pasti akan membuatmu menyesal karena membiarkanku melahirkan diri dari napas terakhirku. Xiaoyan telah mengingat hutang ini selama 3 tahun. Hari ini, aku akan membayar semuanya untukmu. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak saat kegilaan muncul di wajahnya. Touci di dalam tubuhnya dengan liar melonjak ke tinjunya. Namun ketika tinjunya akan menabrak dada Yunsan, teriakan suara yang akrab terdengar membuat dia berhenti sejenak. Xiaoyan, jangan! Yun Yun tiba-tiba berteriak dari bawah. Tatapan Xiaoyan tanpa sadar bergeser ke bawah, melihat wajah Yun Yun yang pucat pasi yang ditutupi dengan tatapan memohon. Langit sejenak diam. Saat ini Hai Bodong, Yalao dan lainnya sudah menggenggam erat tinju mereka. Mereka semua menunggu akhir dari pertempuran besar ini. Selama Xiaoyan dengan kejam memberikan pukulan pada saat ini, mereka benar-benar akan memenangkan taruhan. Pandangan Yalao di langit agak jauh juga terfokus pada Xiaoyan yang matanya berkedip-kedip. Dia tidak membuat suara untuk mengganggu, karena dia tahu pemuda yang telah dia lihat tumbuh dewasa tidak akan mengecewakannya. Tatapan Xiaoyan sejenak berubah lembut saat melihat wajah pucat pasi Yun Yun. Namun itu hanya sekilas sebelum berubah menjadi ganas lagi. Yun Yun, pasti ada seseorang yang harus melunasi hutang darah klan Xiao. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Wajah Yun Yun yang agak pucat telah berubah menjadi tidak berwarna saat suara ini terdengar. Tubuh indahnya gemetar dan kabut muncul di matanya. Mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi buram setelah suaranya terdengar lembut. Tinju yang sempat terhenti karena teriakan tajam Yun Yun tadi tiba-tiba bergetar. Segera itu membawa kekuatan terakhir yang tersisa dengan kejam menabrak dada Yunsan. Peng, peng, peng. Anjing tua, pukulan ini untuk ayahku. Pukulan ini untuk ibuku. Pukulan ini untuk anggota klan Xiao yang telah mati.
Xiaoyan benar-benar mengabaikan rasa sakit yang luar biasa yang ditularkan dari tinjunya. Matanya benar-benar berdarah saat tinjunya menari-nari. Dada Yunsan benar-benar menyipit sedikit ke dalam setelah serangan gila Xiaoyan. Kemarahan melonjak ke wajahnya dan seteguk besar darah segar terlempar dengan liar. Wajah Yunyun benar-benar kosong saat dia melihat Yunsan yang jatuh dengan cepat dari langit dan juga Xiaoyan yang tampak gila di atasnya. Lututnya menjadi lemas saat akhirnya dia duduk di tanah dengan cara lumpuh. Hai Bodong, Jiao, dan lainnya semuanya menghela napas lega. Orang kecil ini sepertinya dia telah menderita cukup banyak. Yunsan bisa dikatakan menuai apa yang telah dia taburkan. Hai Bodong dengan lembut bergumam setelah mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan yang sedang mengeluarkan raungan kemarahan. Hari ini tampaknya sekte Mystic Cloud akan memiliki nama yang dihapus dari kekaisaran Jama. Jiao mengangguk sedikit. Bang, bang, bang. Pukulan berat lainnya dengan kejam menghancurkan dada Yunsan yang sudah cekung. Serangan gila ini telah mengakibatkan retakan pada tulang tinju Xiaoyan yang menyebar. Wajah Yunsan dipenuhi dengan darah segar. Dia perlahan memejamkan mata karena takut dan tidak puas. Dalam keadaan terlemahnya, serangan liar yang dihadapinya adalah sesuatu yang mengakibatkan kematiannya. Xiaoyan menatap tajam Yunsan yang auranya menjadi semakin lemah sebelum akhirnya lenyap. Kelelahan seperti gelombang melonjak ke wajahnya, menyebabkan matanya kehilangan sesuatu. Sesaat kemudian, dia kehilangan semua kekuatannya saat jatuh ke tanah. Namun sebelum dia terjatuh, sebuah bayangan melintas, menarik Xiaoyan sebelum jatuh ke tanah. Kemudian dia sudah melihat wajah tua yang akrab dan berkata dengan lemah, "Guru, aku telah berhasil." Jiao menghela napas lega saat melihat senyum lemah di wajah Xiaoyan yang tertutup darah. "Kamu terlalu gila. Kamu mungkin perlu memulihkan diri untuk waktu yang lama." Xiaoyan setengah sadar saat mendengar kata-kata Yao. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berusaha membuka matanya. "Guru, cepat tangkap mayat orang itu, sebuah kerangka elit Douzong." Yao awalnya kaget saat mendengar ini. Hatinya langsung terisi kehangatan saat dia tersenyum dan mengangguk. Tubuhnya segera bergegas ke tubuh Yunsan. Namun dia masih sedikit lambat dibanding pelindung Wu yang sudah muncul menangkap mayat Yunsan. "Yao Chen, kamu masih sedikit lambat untuk bertindak. Kamu mencari kematian?" Ekspresi Yao tenggelam saat dia berteriak dengan tajam saat melihat tindakan pelindung Wu. Tidak ada yang tahu siapa yang mencari kematian. Pelindung Wu tertawa dengan cara yang aneh. Kabut hitam di tangannya mengalir dan langsung menampar dengan kejam di atas kepala Yunsan, menarik dengan kekuatan, dan roh Yunsan akhirnya ditarik dari tubuhnya. 9 hutan menelan 100 roh. Teriakan tajam terdengar. Kabut hitam tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya, membungkus roh Yunsan di dalamnya. Segera banyak suara mengunyah yang menyeramkan dan perlahan dipancarkan dari kabut hitam. Lapangan sekali lagi sejenak terdiam melihat tindakan pelindung Wu. Apa yang terjadi? Xiaoyan juga terkejut dengan pemandangan ini, mencoba yang terbaik untuk mencegah dirinya jatuh pingsan. Dia kemudian mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Orang itu sepertinya telah menelan roh Yunsan. Wajah Yao sangat luar biasa serius pada saat ini. Dia bisa merasakan aura yang gelap dan dingin dan tidak biasa di dalam kabut hitam dengan cepat menjadi lebih kuat. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Sudut mulut Xiaoyan berkedut. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil menelan roh Yunsan. Yao menyipitkan matanya, kemudian melambaikan lengan bajunya dan Bone Chilling Flame muncul sebelum bergegas menuju gumpalan kabut hitam. Namun serangannya ini sudah tidak efektif. "Yao Chen, apakah menurutmu kamu bisa mematahkan teknik rahasia Hollow Soul kami?" Tawa gelap yang aneh dipancarkan saat kabut hitam berfluktuasi. Karena Yunsan saat ini sudah mati, tidak ada lagi kebutuhan untuk mendukung sekte Mystic Cloud. Inilah saatnya aku harus mengambil beberapa barang kembali. Wajah semua tetua berubah secara drastis saat mereka mendengar tawa gelap yang dipancarkan dari kabut hitam. Mereka segera tampaknya mengerti sesuatu dan semuanya buru-buru mundur. Namun saat mereka bergerak, kekuatan hisap tiba-tiba menyapu, tubuh mereka tiba-tiba menegang. Berhenti seperti boneka, ekspresi menyakitkan melonjak di wajah mereka. "Apa yang kamu lakukan?"
wajah Yunyun juga berubah saat dia melihat wajah tetua yang menyakitkan. Dia juga tiba-tiba merasakan Douji yang kuat perlahan muncul di dalam tubuhnya saat dia berteriak. Jelas, dengan matinya Yunsan, segel yang ditempatkan Yunsan di tubuhnya otomatis akan menghilang. Mereka menerima kekuatan dari Hall of Soul. Jika tidak, bagaimana mungkin sekte Mystic Cloud-mu melonjak dalam 3 tahun ini? Karena kalian telah mendapatkan keuntungan, sekarang saatnya untuk membayar harganya. Tawa yang gelap dan dingin dipancarkan dari kabut hitam. Keluar, keluar! Teriakan dingin pelindungku tiba-tiba muncul. Segera, tubuh para tetua lebih dari selusin menjadi lembek saat mereka jatuh. Roh mereka perlahan naik ke udara, akhirnya mereka semua terserap ke dalam kabut hitam. Tubuh Yunyun bergetar saat dia melihat para tetua yang langsung kehilangan nyawa. Bajingan, kembalikan roh mereka! Sayapnya kemudian mengepak, langsung menuju langit menghampiri kabut hitam. Menjentikan jarinya, sebuah pedang tajam muncul, kemudian melesat ke arah kabut hitam. Namun sebelum serangannya tiba, kabut hitam segera melonjak, menelan aura pedang dan menyerang Yunyun. Bang, bang, tubuh Yunyun mendapat pukulan berat saat ledakan energi terdengar. Dia dengan cepat jatuh dari langit sebelum dapat menstabilkan tubuhnya. Aku takut semuanya sudah berakhir untuk sekte Mystic Cloud. Xiaoyan menatap tetua yang sudah tidak memiliki hidup lagi. Setelah itu dia melirik Yunyun yang pucat pasi. Masalah terbesar sekarang bukanlah sekte Mystic Cloud, tapi orang itu. Sepertinya akan ada masalah hari ini. Inilah pertama kalinya Xiaoyan mendengar ketidaknyamanan dan kurangnya kepercayaan diri pada kata-kata Yalo. Guru, tidak masalah apa yang terjadi. Aku tidak akan membiarkan guru jatuh ke tangan Hall of Soul. Yalo tersenyum menepuk pundak Xiaoyan. Lakukan yang terbaik. Aku telah mengajarimu apa yang telah aku ketahui. Hall of Soul mungkin kuat, tapi cepat atau lambat akan ada hari di mana kamu dapat bersaing dengan mereka. Hati Xiaoyan tiba-tiba mengencang saat mendengar bahwa Yalo benar-benar menggunakan nada untuk menyelesaikan masalah jika dia mati hari ini. Saat Xiaoyan dan gurunya berbincang, gelombang kabut hitam akhirnya menyusut. Sosok manusia yang ditutupi oleh baju besi hitam gelap perlahan muncul. Kemudian aura gelap dan dingin yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya perlahan naik, akhirnya menutupi seluruh sekte Mystic Cloud. Iblis jahat ini! Tubuh Yunyun bergetar saat melihat kepala manusia yang muncul di atas armor yang tidak biasa. Kemarahan yang tidak biasa membuat wajah yang cantik berfluktuasi. Targetku adalah Yao Chen, tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu terus bertindak dengan jijik, pelindung ini pertama-tama akan menghilangkan sekte Mystic Cloud-mu, bahkan sebelum Xiaoyan bisa melakukannya. Yunyun menghela napas dalam-dalam, perlahan-lahan menahan suasana hatinya. Dia segera melambaikan tangannya dan suruhan marah bergema di langit. Semua anggota sekte Mystic Cloud, dengarkan, bentuk formasi. Segera, murid dan beberapa tetua mulai duduk bersila. Gelombang kabut energi putih tanpa henti bangkit dari segala arah. Wanita bodoh, pelindungmu segera tertawa terbahak-bahak. Namun, sebelum dia bertindak, aura pedang tajam tiba-tiba menerobos langit dari sisi gunung sekte Mystic Cloud. Aura ini, Xiaoyan sedikit terkejut di langit sebelum tiba-tiba menyipitkan matanya. Nalan Yanran? Wanita yang tiba-tiba muncul juga terkejut karena kekacauan di lapangan. Tatapannya segera beralih pada Yunyun. Guru, apa yang sedang terjadi? Senyum di wajah Yunyun sedikit terangkat. Suaranya agak sedih saat dia berkata, Yanran, sekte Mystic Cloud mungkin akan selesai. Tubuh Nalan Yanran gemetar. Dia juga sepertinya merasakan ada yang tidak beres. Tatapannya menyapu lapangan dan segera menemukan wajah yang akrab. Kamu Xiaoyan? Kenapa kamu di sini? Meskipun wajah Xiaoyan ditutupi oleh darah segar, Nalan Yanran masih bisa langsung mengenalinya. Sungguh tak terduga bahwa kamu juga telah mencapai tahap ini setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun. Xiaoyan juga agak terkejut saat dia merasakan kekuatan Nalan Yanran sudah di puncak doang. Bagaimanapun, dia tetap memiliki keinginan untuk bersaing dengan wanita yang sudah hampir menjadi istrinya. Meskipun Douji di tubuhnya mungkin kuat, itu benar-benar tidak miliknya. Dari kelihatannya, dia sepertinya sudah mewarisi kekuatan dari sekte Mystic Cloud. Keberuntungannya memang cukup bagus.
Yellow di samping perlahan berkata, dengan mata yang tajam, dia secara alami dapat melihat situasi di dalam tubuh Nalan Yanran. Kaulah yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada sekte Mystic Cloud. Nalan Yanran juga perlahan pulih. Dia tampaknya segera mengerti sesuatu. Xiaoyan, kamu bisa datang mencariku jika kamu memiliki masalah. Kenapa kamu harus repot-repot dengan sekte Mystic Cloud? Semua hal di antara kita sudah lama terpecahkan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak perlu menyalahkanku untuk semua yang terjadi. Kamu tidak memiliki kualifikasi. Suara Xiaoyan acuh tak acuh saat dia melirik Yanran yang marah. Sekte Mystic Cloud telah menyebabkan ayahku hilang, saudaraku menjadi lumpuh, bahkan hampir membunuh setiap anggota klan Xiao. Masihkah kamu mengharapkanku bertindak seperti orang suci? Wajah Nalan Yanran berubah sedikit saat dia mendengar suara dingin Xiaoyan. Kamu berbicara omong kosong. Dengan posisi sekte Mystic Cloud di Kekaisaran Jama, bagaimana mungkin sekte melakukan hal-hal itu pada klan Xiaomu? Gurumu ada di sampingmu, mengapa kamu tidak membuka mulutmu untuk bertanya? Xiaoyan mengolok-olok saat dia menjawab. Pandangan Nalan Yanran beralih pada Yunyun. Kemudian Yunyun menceritakan apa yang terjadi selama beberapa tahun ini. Yanran, bantu aku mengendalikan formasi. Yunyun tidak menunda lagi melambaikan tangannya. Dia sekali lagi berteriak. Formasi awan menutupi matahari. Tangan Yunyun dengan kejam menabrak gagang pedang, dan pedang besar itu segera meluncur ke arah pelindung Wu di langit. Kamu ingin berurusan dengan pelindung ini dengan formasi yang rusak? Pelindung Wu menggelengkan kepalanya dengan jijik, kemudian melambaikan lengan bajunya. Segera kabut hitam menutupi pedang besar dengan cepat menjadi redup sebelum benar-benar lenyap. Ekspresi Yunyun dan Nalan Yanran sedikit berubah saat serangan itu benar-benar tidak berguna. Kekuatan pelindung Wu jauh melampaui harapan mereka. Sialan, Yunyun dengan kejam mengepalkan giginya, dan dia tidak mau menyerah. Segel tangannya bergerak dan lautan awan sekali lagi berfluktuasi. Serangga yang menyebalkan. Wajah pelindung Wu juga tenggelam saat melihat Yunyun menyerang lagi. Dia segera mengeluarkan teriakan rendah, kekuatan yang megah segera melonjak dari tubuhnya. Kemudian membentuk sebuah tangan berwarna hitam besar, akhirnya pecah dengan keras ke arah posisi di mana lautan awan berada. Bang, 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 tangan hitam akhirnya menghancurkan lautan awan. Yunyun, Nalan Yanran, dan sosok lainnya di langit dengan cepat menarik diri. Wajah mereka semua sangat jelek. Bahkan kekuatan gabungan mereka tidak bisa bertahan dalam satu pertukaran dengan pelindung Wu. Sepertinya surga benar-benar ingin melenyapkan sekte Mystic Cloud kita. Mata Yunyun dipenuhi dengan kekalahan dan kepahitan. Target pelindung Wu jelas bukan sisa-sisa sekte Mystic Cloud. Oleh karena itu, dia perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan Yellow. Hari ini, tidak ada di antara kalian berdua yang akan lolos. Aku ingin roh dan juga orang-orang dari klan Xiao. Ekspresi Xiaoyan dan Yellow sedikit berubah saat melihat pelindung Wu mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Guru, aku akan berjuang bersamamu. Xiaoyan mengepalkan tangannya erat-erat. Jika orang ini benar-benar ingin menyakiti Yellow, dia akan mempertaruhkan nyawanya. Yellow perlahan meraih tangan Xiaoyan. Serahkan dia padaku, kamu harus pergi ke sisi Haibodong. Meskipun kekuatannya melambung tinggi, itu tidak akan mudah baginya untuk membunuhku. Yellow tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menunggu jawaban Xiaoyan. Telapak tangannya segera menepuk bahu Xiaoyan, mendorongnya ke posisi Haibodong. Kemudian dia melintas ke langit. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak ke segala arah. Apakah kamu berencana untuk mengeluarkan semua kekuatanmu? Namun itu sudah terlambat. Pelindung Wu tertawa terbahak-bahak saat melihat tindakan Yellow. Dia segera melambaikan lengan bajunya, dan kabut hitam dengan cepat melonjak. Warna langit di atas sekte Mystic Cloud menjadi gelap, kemudian sosoknya tiba-tiba menghilang. Yellow yang seluruh tubuhnya terbungkus api putih, tiba-tiba mengecilkan matanya. Segera berbalik, dan tanpa ampun meninju ruang kosong di belakangnya. Bang, sosok hitam dengan anehnya muncul di mana tinju Yellow menabrak. Kedua tinju bertabrakan, saling silang, dan dua sosok manusia sekali lagi menghilang dengan aneh di depan banyak tatapan. Ketika mereka muncul lagi, jaraknya sudah lebih dari 100 meter. Saat ini tatapan semua orang tertuju pada pertarungan hebat Yellow dan pelindung Wu.
Dari puncak pohon, Xiaoyan melihat ke langit di mana suara guntur yang mengejutkan terus-menerus dipancarkan. Kekuatan Yao Lao memang kuat, meskipun di dalam keadaan roh, Yao Lao masih bisa meminjam kekuatan Bone Chilling Flame untuk bertarung dengan teknik rahasia pelindung Wu. Namun, Yao Lao jelas mengalami kerugian selama serangan tersebut. Dari situasi yang terlihat, Yao Lao pasti akan dikalahkan jika ini berlanjut sedikit lebih lama. Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan? Haibodong merapatkan alisnya dan menatap ke langit. Wajah Xiaoyan suram, tapi dia tidak bisa menemukan solusi. Semuanya akan baik-baik saja jika saat ini dia tidak terluka parah. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Suara Xiaoyan gelap dan serius saat dia berkata. Bang, sebuah guntur yang keras bergema lagi di atas langit. Dua sosok manusia tiba-tiba diterbangkan kembali. Sebuah erangan lembut, rendah, dipancarkan secara akurat jatuh ke telinga Xiaoyan. Hatinya segera tenggelam. Guru terluka. Setelah tabrakan ini, kabut hitam yang menyebar di langit telah menjadi jauh lebih tipis, mengusir beberapa kegelapan di lapangan. Kamu memang layak menjadi Yao Junze yang terkenal di seluruh benua. Namun, berapa lama kamu bisa mempertahankan pertarungan semacam ini? Pelindung Wu menatap Yao Lao yang semakin ilusi, tertawa dengan cara yang jahat. Orang tua, aku juga tidak percaya bahwa kamu juga dapat melanjutkan kondisimu saat ini. Yao Lao berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Meski kondisi di dalam tubuhnya mengerikan, dia bahkan tidak mengungkapkan tanda sekecil apapun. Kilatan melintas di mata pelindung Wu. Dia segera menemukan sesuatu. Tatapannya segera beralih pada Xiaoyan. Dengan cepat tubuhnya melesat menuju Xiaoyan. Dasar tercela. Ekspresi Yao Lao langsung berubah saat dia melihat tindakan pelindung Wu. Sosoknya segera berubah menjadi bayangan samar saat dia buru-buru bergegas mendekat. Namun, kecepatan pelindung Wu begitu cepat. Tubuhnya sudah muncul di tempat yang tidak jauh dari Xiaoyan saat suaranya baru saja terdengar. Semua orang terkejut melihat perubahan ini. Haibodong yang pertama yang mengambil tindakan dan sudah muncul di depan Xiaoyan, disusul Yingo dan dua ahli dari wilayah sudut hitam. Kalian melebih-lebihkan kemampuan kalian, tersesat. Sosok hitam mengeluarkan teriakan gelap saat melihat Haibodong dan lainnya menghalangi di depannya. Melambaikan lengan bajunya, kabut hitam yang tidak biasa segera keluar, berubah menjadi sebuah tangan besar dengan keras menghantam Haibodong dan lainnya. Peng, meskipun beberapa orang dengan terburu-buru bergandengan tangan untuk menerima serangan musuh, mereka langsung dikirim terbang. Setelah mengirim terbang Haibodong dan lainnya, sekali lagi cakar yang besar langsung meraih Xiaoyan. Namun sebelum cakar itu tiba, ruang di sekitar tiba-tiba berfluktuasi. Sebuah tangan panjang seperti batu giok segera muncul dengan keras menabrak cakar tangan pelindung Wu. Dan segera tangan itu meraih bahu Xiaoyan dan menariknya mundur. Siapa itu? Kamu benar-benar berani campur tangan dalam urusan Hollow Soul kami? Ekspresi pelindung Wu langsung berubah suram saat serangannya diblokir. Mata Ratu Medusa melirik pelindung Wu dengan acuh tak acuh. Kata-katanya yang perlahan terdengar masih sama seperti dulu. Hidupnya adalah milikku. Kemunculan tiba-tiba Ratu Medusa, lapangan sekali lagi menimbulkan keributan. Namun kejutan Haibodong sedikit jauh lebih baik dibandingkan dengan kejutan lainnya. Dengan campur tangannya, kemungkinan situasi ini akan lebih sedikit baik. Haibodong menghela napas lega sambil bergumam. Aku sudah memprediksi bahwa kamu akan bertindak. Xiaoyan terbatuk pelan saat melihat sosok Ratu Medusa di sampingnya dan tersenyum. Ratu Medusa merajut alisnya sedikit. Aku hanya melakukan ini karena pil pemulihan roh. Jika tidak, siapa yang peduli dengan hidup dan matimu? Xiaoyan tersenyum. Dia sudah lama mengalami mulut kejam wanita ini. Hari ini aku akan merepotkanmu untuk satu hal. Jika kamu dapat melakukannya, aku tidak keberatan menyerahkan hidupku untukmu. Mata Ratu Medusa menyipit. Inilah pertama kalinya dia mendengar Xiaoyan menggunakan nada memohon di depannya. Ada beberapa emosi rumit di dalam hatinya. Dia kemudian melirik pelindung Wu di depannya sebelum melihat Yao Lao yang ditangguhkan tidak jauh. Kamu ingin aku campur tangan dan melindungi gurumu? Sulit, orang ini terlalu kuat, bahkan aku tidak cocok untuknya. Jika aku melindungimu,
aku tidak dapat mengalihkan perhatianku untuk melindungi gurumu." Hati Xiaoyan langsung tenggelam saat mendengar kata-kata Ratu Medusa. "Mengapa kamu tidak bergandengan tangan dengan guru untuk menangani orang ini? Gurumu telah mengalami beberapa luka dari pertempuran besar tadi. Bahkan jika aku bergandengan tangan dengannya, juga akan sulit menghentikan orang itu. Tidak ada yang bisa menghentikan orang itu jika dia datang menangkapmu lagi." Hati Xiaoyan merosot lebih jauh saat sarannya sekali lagi ditolak. Situasi hari ini memang sangat mengerikan. Ratu Medusa? Pelindungmu juga pulih pada saat Xiaoyan berbincang dengan Ratu Medusa. "Aku menyarankanmu untuk tidak campur tangan dalam masalah Hollow Soul. Jika tidak, akan sangat terlambat bila terjadi serangan. Hidupnya adalah milikku, tidak ada yang bisa menyentuhnya sebelum aku mengambilnya." Medusa melirik acuh-acuh pada pelindung Wu. Cahaya merah yang tidak biasa tiba-tiba berkedip-kedip di bawah jubah pelindung Wu saat dia mendengar ini. Wajah dingin Ratu Medusa juga menjadi serius saat dia merasakan aura agung yang melonjak dari tubuh pelindung Wu. Sepertinya tidak mungkin ada kata damai hari ini. "Dalam hal ini, aku akan mencoba saranmu bergandengan tangan dengan gurumu." "Terima kasih banyak, Xiaoyan akan mengingat bantuan ini. Ratu ini tidak memiliki hubungan apapun denganmu. Aku melakukan ini hanya karena pil pemulihan roh." Setelah mengatakan ini, cahaya 7 warna melonjak dari tubuhnya. Hanya beberapa kedipan dia sudah muncul di belakang pelindung Wu. Yao di kejauhan juga sedikit ragu melihat tindakan Ratu Medusa. Yao yang sudah berada di depan pelindung Wu sekali lagi memanggil Bone Chilling Flame. "Kalian berdua ingin bergandengan tangan?" Pelindung Wu tertawa dingin saat cahaya merah di bawah jubahnya melonjak dan menyapu Ratu Medusa dan Yao yang sudah bersiap melakukan serangan dan membuatnya mengerutkan kening. Dari situasi saat ini, tentu dia tidak mampu bertahan lama jika Ratu Medusa dan Yao menyerang secara bersamaan. Jika tidak, bukan hanya dia gagal mendapatkan roh Yao, bahkan dia akan mati di sini. Sebuah pemikiran melintas di benak pelindung Wu. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan teknik rahasia itu. Cahaya merah yang tidak biasa meletus dari matanya. Segel di tangannya tiba-tiba berubah. Segera sebuah kepala manusia yang besar tiba-tiba muncul menutupi langit, tepatnya kepala Yunsan. Semua alam, pemakaman roh. Tawa yang seram dan kejam tiba-tiba bergema di atas langit saat ilusi kepala Yunsan perlahan membesar sampai ratusan meter. Bang, kepala ilusi Yunsan akhirnya pecah dan meledak seperti letusan gunung berapi. Gelombang hitam yang menakutkan meluncur keluar ke segala arah dan menyelimuti seluruh area. Saat ini hanya ada kegelapan. Gelombang kekuatan spiritual yang sangat besar tiba-tiba muncul, membuat wajah Ratu Medusa dan Yao menjadi serius. Bahkan mereka berdua tidak bisa mengelak, hanya mampu menerimanya. Cahaya 7 warna dan api putih meletus secara bersamaan, mencoba yang terbaik untuk menghalangi cross yang liar yang penuh kekerasan. Namun setelah beberapa saat, baik itu cahaya 7 warna Ratu Medusa maupun api putih Yao secara paksa ditekan oleh energi hitam, bahkan memaksa aura mereka kembali ke tubuh mereka. Cahaya 7 warna dengan cepat hilang, wajah Ratu Medusa menjadi pucat. Sesaat kemudian, seteguk darah segar diludahkan dari mulutnya. Tubuhnya dengan cepat mundur. Ratu Medusa masih bisa mundur dalam satu gerakan, namun Yao yang saat ini cukup lemah, tidak memiliki kemampuan seperti itu. Tanpa perlindungan Bone Chilling Flame-nya lagi, cahaya hitam langsung menuangkan ke tubuhnya seperti air banjir. Jelas pukulan ini benar-benar menyebabkan Yao terluka parah. "Yao Chen, pelindung ini sudah mengatakan akan sulit bagimu untuk melepaskan diri dari tanganku hari ini." Tawa gelap langsung terdengar dari kabut hitam saat melilit tubuh roh Yao hampir transparan. Dan pada saat yang sama, pelindung Wu juga langsung muncul di tempat yang tidak jauh dari Yao. Ratu Medusa yang sudah mundur, wajahnya sedikit berubah saat melihat tindakan pelindung Wu. Tubuhnya bergerak seperti petir menuju pelindung Wu. Pelindung Wu mengeluarkan dengusan dingin saat tubuh Medusa baru saja bergerak. Segel di tangannya berubah dan awan hitam di sekitar Ratu Medusa mulai bergoyang-goyang dan memblokirnya. Setelah menahan Ratu Medusa, cakar pelindung Wu segera menyambar tubuh roh Yao. Tubuh Yao berfluktuasi sedikit saat dia merasakan gelombang mengerikan menyipitkan matanya.
Tatapannya sepertinya menembus kegelapan saat menatap Xiaoyan di kejauhan. Wajahnya tersenyum tenang, dan secercah api putih seketika meluncur pelan dari alisnya, bergegas menembus langit dan memasuki dahi Xiaoyan. Anak kecil, mungkin guru tidak dapat terus menemanimu di masa depan. Kamu harus bergantung pada diri sendiri. Suara lembut dan tua tiba-tiba terdengar di kepala Xiaoyan saat nyala api putih melintas di dahinya. Tubuh Xiaoyan langsung gemetar. Adegan yang sebenarnya tidak ingin dilihatnya akhirnya muncul. Tenang, guru tidak akan mudah mati. Cahaya api ini adalah inti dari Bone Chilling Flame. Aku akan meninggalkannya di dahimu. Jika suatu hari aku akhirnya menemui kematian, segel api di dahimu akan hilang secara otomatis. Dan Bone Chilling Flame akan menjadi benda tanpa pemilik. Pada saat itu, kamu dapat memperlakukannya sebagai hadiah dariku dan menelannya. Juga, cincin yang kusembunyikan dalam rohku disebut Bone Flame Ring. Di dalamnya ada solusi untuk menyelesaikan pil obat, pil pelahap kehidupan yang dibutuhkan oleh saudara keduamu. Apalagi jika kamu akhirnya bertemu dengan teman lamaku, Feng Junja, kamu bisa menunjukkan cincin ini kepadanya. Dia akan percaya semua apa yang kamu katakan dan juga akan membantumu. Mungkin kita akan punya kesempatan untuk bertemu lagi. Namun, kamu harus ingat untuk tidak bertindak gegabah sebelum kamu memiliki kemampuan. Tawa lembut perlahan menghilang di dalam kepala Xiaoyan. Segel api putih secara bertahap terbentuk di dahi Xiaoyan. Tepat cakar pelindungmu menembus tubuh Yao Lao dan menggenggamnya. Setelah itu, dengan cepat tersedot ke dalam cincin di jarinya, dia segera menarik napas panjang lega. Pelindungmu melirik Ratu Medusa yang sedang terburu-buru mengejar. Setelah itu, dia berubah menjadi kabut hitam yang melintas ke sisi Xiaoyan. Anak nakal, gurumu telah ditangkap. Kamu juga harus pergi dan menemaninya. Xiaoyan menundukkan kepala dan berdiri di puncak pohon. Tubuhnya benar-benar diam. Hai Bodong yang berada di samping Xiaoyan buru-buru menariknya untuk menghindar. Namun saat ini, tubuh Xiaoyan masih membeku. Melihat situasi ini, Ratu Medusa yang telah bergegas dari belakang jelas tidak punya waktu untuk menyelamatkan Xiaoyan. Bawa dia pergi. Jian tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan saat Hai Bodong dan lainnya sekali lagi bersiap untuk melawan pelindung Wu. Gadis kecil, kamu mencari kematian? Pelindung Wu menatap dengan marah saat melihat Jian benar-benar berani untuk maju dan menghalanginya. Jian menatap tajam kabut hitam yang datang dengan cepat. Cahaya ungu perlahan memenuhi kedua matanya, kemudian memasuki tinjunya dengan ganas menghantam kabut hitam. Bang! Lapisan kabut hitam yang mengelilingi pelindung Wu benar-benar berfluktuasi dan segera hilang. Namun setelah pukulan ini, cahaya ungu di mata Jian segera menjadi lemah. Bahkan auranya pun menjadi jauh lebih lemah. Hah? Pelindung Wu juga mengeluarkan teriakan terkejut saat melihat Jian benar-benar telah memblokir serangannya. Namun sebelum dia bisa menyerang sekali lagi, cahaya 7 warna turun dari langit dan muncul di depan Jian. Mengepalkan tangannya, 7 cahaya berbentuk ular tiba-tiba menusuk ke depan, menargetkan tenggorokan pelindung Wu. Cakar pelindung Wu diperpanjang dengan cepat bertabrakan dengan 7 pedang ular berwarna. Ratu Medusa, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh Hall of Soul? Pelindung Wu berteriak dengan marah setelah berulang kali diblokir oleh Ratu Medusa. Ekspresi Ratu Medusa terasa dingin saat pedangnya menembus tempat fatal pelindung Wu tanpa meninggalkan jejak. Matanya melirik Xiaoyan yang kusut yang tampaknya telah kehilangan jiwanya. Ada beberapa kemarahan melonjak di matanya. Bahkan serangannya juga menjadi lebih tajam dan lebih ganas. Serahkan rohnya. Kamu bisa terus bermimpi. Pelindung Wu tertawa sambil menghindari serangan Ratu Medusa. Matanya kemudian menatap Xiaoyan yang agak menyedihkan. Anggap dirimu beruntung hari ini, namun Hall of Soul kami cukup tertarik dengan klan Xiaomo. Lain kali, pelindung ini akan membuatmu menemani gurumu. Tubuh pelindung Wu berkelebat dan mulai kabur setelah tawa dinginnya terdengar. Bajingan, serahkan roh guruku. Xiaoyan yang berada dalam keadaan kusam segera pulih. Sayapnya mengepak. Nyala api hijau giok tiba-tiba muncul di kedua tangannya dengan cepat mulai bergabung. Alih-alih marah, pelindung Wu malah bersukacita saat melihat Xiaoyan benar-benar berani menyerang. Orang ini pada dasarnya membiarkan dirinya ditangkap. Sosok Ratu Medusa melintas. Dia sudah muncul di depan Xiaoyan, yang matanya sudah merah dan mencengkeramnya.
Jangan bertindak sembarangan, kamu harus sedikit lebih tenang jika kamu tidak ingin gurumu kecewa. Tidak akan ada lagi orang yang bisa menyelamatkannya jika kamu tertangkap. Dengan alasan yang tidak diketahui, Xiaoyan menjadi tenang. Dia kemudian mengusap segel api di dahinya, dan api kedua di tangannya juga mulai redup. Pelindung Wu segera menggelengkan kepala karena kecewa. Memang betul, gurumu bukanlah tubuh roh yang biasa. Bahkan pemimpin aula menganggapnya sangat terhormat dan tidak akan melakukan apapun padanya dalam waktu singkat. Dari itu, datanglah ke Hall of Soul untuk menyelamatkannya. Pelindung ini menunggumu. Setelah mengatakan ini, tubuh pelindung Wu bergegas ke langit dan menghilang. Mata Xiaoyan menatap tajam pada pelindung Wu yang telah menghilang. Sesaat kemudian dia tiba-tiba mencengkram kepalanya dan mengeluarkan raungan. Teriakannya dipenuhi rasa sakit dan kesedihan. Medusa menghela napas dengan lembut saat dia melihat mata merah Xiaoyan yang terisi air mata. Wajahnya yang biasanya acuh tak acuh tiba-tiba menjadi lembut. Tangannya yang lembut membelai kepala Xiaoyan. Kamu harus berlatih keras jika kamu ingin menyelamatkan gurumu. Apalagi kamu tidak sendiri lagi. Klan Xiao perlu bergantung padamu. Hai Bodong, Jialau, dan lainnya terdiam saat melihat Xiaoyan yang menangis dengan menyakitkan seperti seekor binatang buas yang terluka. Yunyun dan Nalan Yanran juga terkejut saat melihat rasa sakit yang terungkap di wajah Xiaoyan. Ini kedua kalinya mereka melihat Xiaoyan menampilkan emosi semacam ini. Pertama ketika ayahnya menghilang. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia membunuh guru besar Yunsan. Nalan Yanran melihat kekacauan di lapangan saat tatapannya menyapu mayat para tetua. Yunyun hanya mengepalkan tangannya erat dan tidak menjawab. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Di langit, Xiaoyan akhirnya mulai sedikit tenang. Mata marahnya kemudian menatap Yunyun dan Nalan Yanran di bawah. Wajah Yunyun berubah sedikit saat melihat tatapan Xiaoyan. Kamu, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Wajah Xiaoyan bergetar saat mendengar suara Yunyun, namun dia mengangkat kepalanya dan tertawa ke langit. Apa yang aku inginkan? Sekte Mist Cloud menculik ayahku, lalu menghancurkan klan Xiaoku. Sekarang bahkan membuat guruku ditangkap oleh Hall of Soul. Kamu masih bertanya apa yang aku inginkan? Tindakan yang dilakukan guru selama beberapa tahun ini sangat merugikanmu. Namun, kamu telah mengubah sekte menjadi seperti keadaan ini. Tidak bisakah kamu berhenti? Suara Yunyun berisi nada memohon. Berhenti? Apakah menurutmu itu mungkin? Xiaoyan tertawa terbahak-bahak, sebuah kemarahan melonjak ke mata merahnya. Aku tidak akan berhenti selama sekte Mist Cloud masih ada di dalam kekaisaran Jama. Hanya darah yang bisa membersihkan perseteruan darah klan Xiaoku. Mata Yunyun menatap tajam ke wajah Xiaoyan yang agak kehilangan akal sehatnya. Kesedihan muncul di sudut mulutnya. Aku tahu sekte Mist Cloud salah, namun bagaimanapun aku adalah pemimpin sekte. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menghentikanmu jika kamu ingin menghancurkannya. Yunyun, jangan pikir aku akan membiarkan sekte Mist Cloud karena ini. Hanya satu faksi yang bisa ada di dalam kekaisaran Jama. Aku tidak akan mengubah ini untuk siapapun, termasuk kamu. Karena begitu, kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu. Kurasa itu sangat mudah mengingat kekuatanmu sekarang. Yunyun mengencangkan tangannya, dan sebuah pedang panjang berwarna hijau melintas dan muncul. Yunyun, sebaiknya jangan berlebihan. Hati Xiaoyan segera marah saat melihat Yunyun benar-benar mengangkat pedangnya ke arahnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan sejumlah besar pil obat dari cincin penyimpanannya dan dengan liar melemparkannya ke mulutnya. Xiaoyan, kamu seharusnya tidak bertarung, masih ada kami di sekitar. Hai Bodong melihat tindakan Xiaoyan dan buru-buru berbicara. Dia jelas mengerti bahwa orang ini sudah tidak rasional setelah menerima begitu banyak pukulan. Namun sebelum Yunyun bertindak, Nalan Yanran sudah muncul di depannya. Guru, izinkan aku untuk melakukannya. Hal berkembang ke tahap ini karena aku keras kepala saat itu. Xiaoyan, aku juga menyesali apa yang terjadi selama 3 tahun ini. Namun aku juga anggota sekte Mist Cloud. Jika kamu ingin menghancurkannya, kamu harus bertarung denganku dulu. Nalan Yanran menarik napas dalam-dalam. Touch yang kuat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Yanran, ini adalah masalah antara sekte Mist Cloud dengan Xiaoyan. Kamu harusnya tidak mencampuri urusan orang lain.
Wajah Nalanji dan Nalansu di langit segera berubah saat Nalanyandran melangkah maju. Mereka buru-buru berteriak. Namun, Nalanyandran hanya menggelengkan kepalanya. Tuan Xiaoyan, tolong jangan menyerang dulu. Izinkan aku untuk benar-benar mengejar gadis ini. Nalanji tiba-tiba melompat ke sisi Xiaoyan. Xiaoyan hanya melambaikan tangannya. Dia bahkan tidak menatap Nalanji. Tatapannya terfokus pada wajah keras kepala Nalanyandran di bawah. Cahaya perak berkedip-kedip dan muncul di bawah kakinya. Sesaat kemudian mengepakkan sayapnya melesat menuju Nalanyandran. Wajah Nalanyandran sedikit berubah. Tangannya segera bergerak dan pedang tajam keluar dari telapak tangannya sebelum menusuk ke arah Xiaoyan. Xiaoyan bergerak dengan aneh dan menghindar. Kemudian raungan petir sekali lagi bergema dan sosoknya segera menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Nalanyandran. Bang, 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 nyala api hijau yang melintas segera bertabrakan dengan douche yang meledak dari tubuh Nalanyandran. Namun, dia baru saja akan mundur. Sosok hitam sudah melesat dengan tegas mencengkeram lehernya, menyebabkan tubuhnya menegang. Meskipun kita berdua berada di puncak doang, aku hanya perlu beberapa pertukaran untuk membunuhmu. Nalanyandran tidak berani bergerak sedikit pun. Dia akhirnya percaya jika Yunsan benar-benar dikalahkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan, jangan sakiti Yanran. Pertukaran keduanya yang cepat juga mengejutkan Yunyun. Hatinya langsung terangkat saat dia menangis tanpa sadar. Tuan Xiaoyan, tolong tunjukkan belas kasihan. Nalanji dan Nalansu di langit juga terkejut. Keringat dingin mengalir deras di dahi mereka. Mereka akan benar-benar memuntahkan darah jika Nalanyandran dibunuh oleh Xiaoyan dengan mudah. Bunuh! Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari puncak gunung, tepat saat Xiaoyan bertarung dengan emosinya. Aliran prajurit perlahan berhenti, dan aliran manusia terbelah di tengahnya. Sosok Putri Yaoya perlahan muncul. Kakek buyut, pertahanan sekte Mystic Cloud telah hancur total selama perintah itu diberikan. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita lihat dulu apa maksud Xiaoyan. Jiaolao melambaikan tangannya. Xiaoyan melirik tentara yang telah menaiki puncak gunung. Dia langsung menatap wajah Yunyun yang pucat pasi di sampingnya, dan tangannya perlahan melepaskan leher Nalanyandran. Nalanyandran mengeluarkan batuk intens setelah Xiaoyan melepaskan cengkramannya. Kemudian dia berdiri di belakang Yunyun. Yunyun menundukkan kepalanya dan melirik tentara yang dipenuhi dengan aura pembunuhan. Apakah kamu benar-benar hanya akan puas jika membunuh semua orang? Siapa yang akan membayar perseteruan darah klan Xiao? Emosi yang tidak diketahui melambai ke dalam hati Xiaoyan saat dia melihat wajah Yunyun yang pucat. Dia segera menoleh mengeraskan hatinya. Yunyun tersenyum dengan cara yang tragis. Dia perlahan menepuk gagang pedangnya, kemudian mengarahkan pedangnya ke lehernya. Aku akan melunasinya. Tindakan Yunyun ini segera menyebabkan kekacauan meletus di lapangan. Namun sebuah tangan tiba-tiba muncul tepat ketika pedang akan menusuk lehernya. Segera meraih pedang itu, darah segar mengalir sepanjang pedang. Yunyun kaget saat melihat pedang berhenti. Dia segera melihat tangan yang dipotong pedang. Darah mengalir berulang kali. Dia buru-buru meninggalkan pedang dan ingin maju untuk membantu. Tapi akhirnya dia tidak berani bergerak di depan wajah Xiaoyan yang luar biasa gelap dan dingin. Jika kamu mati, semua anggota sekte Mystic Cloud akan menemanimu untuk mati. Xiaoyan melemparkan pedang ke samping. Xiaoyan, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jika kamu berpikir sekte Mystic Cloud telah berhutang banyak padamu, cukup gunakan hidupku sebagai kompensasinya. Bisakah kematianmu menghidupkan kembali anggota klan Xiaoku? Dapatkah kematianmu memungkinkan ayah dan guruku kembali? Wanita bodoh! Mata Xiaoyan tiba-tiba melebar saat meraung dengan marah. Mata Yunyun tidak berani melihat mata Xiaoyan setelah melihat ekspresi marahnya. Harus dikatakan bahwa orang yang berada di depannya tidak lagi pria muda yang agak lembut setelah tidak bertemu dengannya selama 3 tahun. Aku tidak menggunakan hidupku untuk mengancammu untuk melepaskan sekte Mystic Cloud. Aku tahu aku mungkin tidak memiliki hak seperti itu sekarang. Namun sebagai pemimpin sekte, tidak ada lagi kebutuhan bagiku untuk tetap berada di dunia ini jika semua orang di sekte Mystic Cloud benar-benar terbunuh olehmu.
Aku hanya bisa melakukan bunuh diri untuk meminta maaf kepada semua leluhurku. Xiaoyan mengencangkan tinjunya, matanya berkedip-kedip. Semua orang bisa merasakan bahwa dia sedang berjuang di dalam hatinya. Hebodong dan lainnya di langit dengan bijak memilih untuk tidak mengganggu. Mereka sudah lama menyadari bahwa Xiaoyan memiliki hubungan mendalam dengan Yunyun. Ratu Medusa di sampingnya tetap tertahan di udara. Emosi yang agak kesal muncul di dalam hatinya saat mendengar percakapan antara Xiaoyan dengan Yunyun yang penuh dengan makna tersembunyi. Xiaoyan, semuanya dimulai karena aku saat itu. Selama kamu membiarkan sekte Mystic Cloud dan guru pergi, aku, Nala Nyandaran, akan bersedia bahkan jika aku harus berakhir sebagai budakmu. Jika aku memiliki keinginan seperti itu, hubungan kita akan berbeda 3 tahun yang lalu. Xiaoyan dengan acuh tak acuh melirik Nala Nyandaran. Kamu harus berhenti bermain-main dengan guru dan murid ini. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Yunyun menghela napas agak lelah. Dia berhenti menyembunyikan matanya yang cerah saat menatap Xiaoyan. Xiaoyan merajut alisnya sedikit. Dia mulai dengan serius menatap Yunyun di depannya. Bubarkan sekte Mystic Cloud dalam waktu 1 bulan. Jika tidak ada yang akan hidup. Yunyun mengencangkan tangannya, sebuah perjuangan berkedip dalam matanya yang cerah. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Aku akan membubarkan sekte Mystic Cloud dalam waktu 1 bulan selama kamu tidak menyakiti murid biasa. Tatapan Xiaoyan berbalik menatap ke arah Yaoye. Putri Yaoye, tarik tentaramu. Namun, kamu sementara dapat menempatkan mereka di kaki gunung untuk berjaga-jaga. Semua orang, terima kasih untuk masalah hari ini. Pandangan Xiaoyan sekali lagi menatap Yalo dan lainnya setelah tentara mengundurkan diri. Setelah aku benar-benar pulih, aku akan menyerahkan semua hadiah yang aku janjikan kepada semua orang. Tatapan Xiaoyan akhirnya berhenti pada Yinggu dan ahli wilayah sudut hitam. Xiaoyan sekali lagi mengarahkan pandangannya pada Yunyun. Aku harap aku tidak akan mendengar nama sekte Mystic Cloud sebulan kemudian. Jika tidak... Yunyun tersenyum pahit sebelum menarik napas dalam-dalam. Dia langsung menjawab dengan acuh tak acuh, sesuai keinginanmu. Sebelum pergi, Xiaoyan sekali lagi menatap Yunyun dengan seksama. Apakah kamu masih akan bunuh diri setelah sekte Mystic Cloud tidak ada dan meminta maaf kepada leluhurmu? Yunyun sedikit terkejut. Dia menatap Xiaoyan yang tatapannya menyapu murid-murid sekte Mystic Cloud di bawahnya. Setelah itu, dia memahami artinya. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan selama kamu membiarkan murid-murid sekte Mystic Cloud pergi. Itu bagus. Xiaoyan tersenyum samar, tatapannya segera beralih ke mayat Yunsan yang dingin. Tangannya mengepal dan menyerapnya ke tangannya sebelum memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Meskipun saat ini Yaolo ditangkap oleh Half Soul, Xiaoyan memutuskan bahwa dia harus mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki tubuh gurunya. Ayo pergi. Xiaoyan melambaikan tangannya pada Hebodong dan lainnya dan segera meninggalkan sekte Mystic Cloud.